Kurang ajar lu. Juan hendak melayangkan tinju ke arah Kanva, tapi langsung ditangkis oleh Samuel yang berdiri di samping cowok itu. Oke, selamat datang di channel gua. Di channel gua kali ini, di sini gua akan bacain yaitu novel-novel ataupun cerita-cerita menarik dari buku-buku yang udah pernah terkenal, udah pernah viral. Jadi kalau buat kalian nih yang memang kepo dengan penasaran dengan cerita-cerita novel terkenal, cerita-cerita novel viral, tapi kalian nggak sempat dibacainnya ataupun nggak punya waktu nih untuk belinya, tenang aja. Karena di sini kalian hanya pendengarin karena kita bacain. Oke, kali ini gua akan bacain novel yang berjudul Samuel. Yaitu novel ini udah laris sih di Wattpad, udah banyak juga pembacanya di Wattpad, yaitu sekitar, kalau gue lihat sekarang sih pembaca itu sekitar 1,28 juta. Sorry salah baca. 1,28 juta pembacanya di Wattpad dan udah dapat bintang 90,4 ribu. Gila sih, banyak juga lah ya suka novel ini. Dan udah ada yang komen sekitar 64,6 ribu. Gila, yang komennya nih pasti pada ribu nih. Oke, jadi novel Itakar ini itu mengisahkan tentang perjalanan hidup Samuel yang mungkin kalian udah pada tahu, tapi yang belum tahu jangan lupa dengerin karena dibacain. Jadi nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita ke ceritanya. Nah, jadi di cerita pertama itu judulnya Kabar Mengejutkan. Gila sih, masa baru pertamanya udah mengejutkan gitu kan. Oke, berarti ceritanya dua geng motor paling berpengaruh di jagat raya itu saling beradu kekuatan. Kedua kelompok itu sama-sama berambisi untuk memenangkan pertarungan besar yang selalu mereka lakukan setiap bulan untuk membuktikan siapa yang paling hebat. Jadi ceritanya dua geng motor ini nih lagi duel ataupun tawuran untuk membuktikan nih siapa yang hebat. Selama 15 kali berturut-turut, Demon yang diketuai oleh Samuel Erlangga itu berhasil memenangkan pertarungan antara dua geng besar itu. Jadi udah 15 kali nih tawuran, yang menang tetap Diamond. Sampah lu anjing, upak Samuel. Ia membanting tubuh Raska, rivalnya dari Cation, Shaiton, gitulah pokoknya. Nanti gue sertain tulisannya di layar, coba komen deh kalian bacanya Shaiton, Keton atau apa sih. Oke. Kedua dari Shaiton itu tergeletak tidak berdaya di atas tanah lapang. Samuel tertawa sinis menyaksikan. Wajah kesakitan cowok itu. Ia melepas handbag, ya apa sih namanya handbag, pokoknya gitulah. Ia melepas handbag yang melingkar di dahinya. Rambut panjangnya itu ia kuncir, keringat bercucuran dari kening-kening hingga membuat terlihat benar-benar manly. Gila nggak tuh rambut dikuncir. Kita menang lagi, El, teriak seseorang yang berdiri sejauh 8 meter dari tempat Samuel. Dia Areksa, Dirgantara, wakil ketua dari Diamond. Para tikus bau busuk, silahkan pergi ya. Jangan lupa menangis di ketek emak yang kenceng. Haha, ujar Kanva, anggota inti dari Diamond. Kurang ajar lu. Juan hendak melayangkan tinju ke arah Kanva, tapi langsung ditangkis oleh Samuel yang berdiri di samping cowok itu. Matanya menatap tajam ke arah Juan hingga membuat anggota Shaiton lah gitu bilang itu merinding dengan sendirinya. Percayalah, tatapan mata Samuel itu benar-benar mematikan. Ya sampai lu ditatap sama Samuel. Mau gue patahin leher lu, ha? Samuel memelintir tangan Juan hingga menimbulkan bunyi retakan. Kemudian memukul leher cowok itu dengan kuat. Siapapun yang melihat itu pasti akan merasa ngilu nengoknya. Juan berteriak kesakitan. Tidak cukup sampai di situ, Samuel langsung menendang perut cowok itu hingga membuat tubuh Juan terlempar beberapa meter dari tempat semula. Jangan main-main dengan yang namanya Samuel Erlangga. Dia adalah cowok yang kejam, kasar dan tidak berperasaan. Katanya sih gitu. Makanya nggak usah macam-macam sama gua, ujar Kanva. Gue tendang burung lo mampus tingit. Ini harusnya sensor sih. Harapin gue dulu sebelum lo nyentuh anggota gue. Peringat Samuel dengan tegas. Leader kebanggaan Diamond itu memang tidak ada tandingannya. Jika kebanyakan geng lain mengorbankan anak buahnya, lain halnya dengan Samuel. Cowok itu akan menjaga para anggotanya sebaik mungkin. Pergi kalian, dasar ngumpulan letoy. Letoy. Teriak Farzan, anggota inti Diamond.
Geng Syaiton yang berjumlah sekitar 400 orang itu langsung berbondong-bondong pergi dengan motor mereka. Masing-masing anggota Diamond yang lain pun menyoraki mereka dengan berbagai ejekan. Syaiton memang belum pernah merasakan kemenangan atas mereka. Samuel tersenyum bangga ke arah 199 anggotanya. Mereka semua melakukan tos satu sama lain atas kemenangan yang lagi-lagi berhasil diraih. Menang berkali-kali, udah 15 kali, berarti ini yang ke-16 kali ya. Tidak akan ada yang berhasil mengalahkan Diamond, karena mereka adalah penakluk jalanan. Seluruh geng motor akan tunduk terhadap mereka semua. Hanya satu geng yang tidak bisa menerima kehebatan Diamond, hanya geng Syaiton yang menjadi musuh berbuyutan mereka semua. Kita rain kemenangan ini kayak biasanya, ujar Samuel yang langsung membuat anggotanya paham. Oke bos, paham. Iya. Ya, sahut Marvel Algara yang sedang membersihkan jaketnya yang terkena debu. Eksa, kaki Ona sakit, minta gendong. Queen Ilona Ladeika, satu-satunya anggota cewek itu, masih terduduk di tanah. Tangan gadis itu terangkat untuk meminta bantuan Areksa. Dengan senang hati, Areksa pun berjongkok di hadapan gadis itu, membuat Ilona dengan cepat naik ke punggungnya. Oh, berarti ada anggota cewek juga nih. Di anggota geng Diamond ada anggota cewek. Namanya tuh Queen Ilona Ladeika. Oke. Mereka akan merayakan kemenangan ini dengan berkunjung ke panti asuhan. Besok mereka akan datang ke sana dengan membawa banyak makanan, pokok, cemilan, mainan, dan masih banyak lainnya. Pulang ke rumah masing-masing, besok sekolah, jangan sampai telat, ujar Samuel. Ah, Bapak Ketua, yang satu ini memang paling the best. Anjay, the best gak tuh? Tapi tunggu, ya elah bos, lo aja langganan telat, pakai sok-sokan nasehatin. Cibir Marvel Algara yang juga merupakan anggota inti. Gue aja yang buruk, kalian jangan, balas Samuel dengan wajah santai. Mantap Pak Bos, timpal kanva disusul tawa oleh lainnya. Samuel memilih tidak menanggapi mereka semua, langsung bubar setelah diberi komando oleh ketua mereka. Dengan menaiki motor masing-masing, mereka pun mulai membelah jalanan. Waktu yang sudah menunjukkan pukul 1 dini, hari itu membuat jalanan terlihat sepi, jadi mereka bisa leluasa menggunakannya. Oke, jadi buat kalian yang pengen tahu nih lanjutan dari cerita novel Samuel ini, jangan lupa subscribe ya, biar kalian juga dapat notif kalau misalnya gue nanti upload video baru tentang lanjutan novel ini. Dan juga jangan lupa like, komen di kolom komentar, jangan lupa like, berbagi like. Bantu channel gue dengan support, like, komen, dan subscribe kalian, oke? Karena apa? Karena akan kita tamatin.